Sistem duplikat tingkat dewa. Bab 731. Tikus. Dengan kata lain, esensi api memiliki potensi yang tidak terbatas. Tidak ada batasan untuk pertumbuhannya. Poin ini jauh melampaui api di dalam batu. Seorang prajurit tingkat kaisar yang tiada taranya telah memperoleh rekor terbaru dari esensi api yang muncul di era kuno pertengahan. Namun kemudian, setelah kekacauan besar yang mempengaruhi seluruh benua, ia menghilang tanpa jejak. Setelah itu, hingga hari ini, tidak ada lagi yang mendengarnya. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan bisa melihatnya lagi di alam rahasia darah. Selain itu, berbeda dengan api di batu, esensi api ini telah membakar Blood Flame Mountain selama ratusan tahun sebelum ia lahir. Bisa dilihat betapa mengerikannya energi yang terkandung di dalamnya. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan harta karun tingkat 10 atau bahkan tingkat raja. Setidaknya itu setara dengan harta karun setingkat kaisar. Kekuatannya tidak ada bandingannya. Selain potensinya yang tidak terbatas, nilainya jauh lebih tinggi daripada harta karun kelas atas tingkat kaisar. Jika saya bisa mendapatkan esensi api ini dan menggabungkannya ke dalam api di batu, itu akan melahirkan indera spiritual saya dan menyerap energinya. Ia akan tumbuh pesat dan kekuatannya akan meningkat pesat. Itu seharusnya bisa mengancam pakar tingkat kaisar. Lin Xuan bergumam di dalam hatinya, dan matanya bersinar dengan cahaya yang menyengat. Setelah melihat esensi api yang menyebabkan Blood Flame Mountain terbakar selama ratusan tahun, Lin Xuan memutuskan bahwa dia tidak bisa melepaskannya. Ini adalah harta karun yang benar-benar dapat memperkuat kekuatan seseorang dan menjadi kartu truf yang sangat kuat. Setelah itu, Lin Xuan terus berjalan menuju puncak gunung. Kecepatannya masih belum cepat. Dengan api di batu yang telah dia sempurnakan, Lin Xuan yakin dia akan mampu memurnikan esensi api. Namun, bagi Yansa, yang hanya berada di tahap bela diri void, sangat sulit bagi Chang Lingyun dan yang lainnya di Gunung Api Iblis. Hampir mustahil. Jika mereka berenam menggunakan harta tingkat kaisar untuk mengumpulkan esensi api, pada saat itu, bahkan jika mereka berenam memiliki kartu truf pertahanan tingkat kaisar, dia tidak akan ragu untuk memperlihatkan bakat spasialnya dan menggunakan tepian tata ruang untuk membunuh. Mereka berenam. Bahkan jika salah satu dari mereka adalah sesama murid sekte Yuanling, Han Ying, itu tetap sama. Jika tidak ada konflik kepentingan, dia tidak akan keberatan membiarkan sesama murid sekte Yuanling pergi atau membantu mereka. Namun, dalam menghadapi manfaat absolut, dia hanyalah sesama murid. Dia belum pernah melihatnya sebelumnya, dan dia sama sekali tidak mengenalnya. Baginya, dia hanyalah orang asing biasa. Lin Xuan bahkan tidak berkedip ketika dia membunuh pihak lain. Esensi api ini akan menjadi miliknya pada akhirnya. Dia sebaiknya membiarkan Yansa, Lei Jukue, dan yang lainnya mengevaluasi karakteristik esensi api ini terlebih dahulu. Meski baru lahir, ia melahirkan jejak rasa spiritual. Itu memiliki karakteristik yang berbeda, seperti kekerasan dan kelembutan. Ibaratnya, ketika banyak makhluk lahir, mereka memiliki naluri alami. Tentu saja bimbingan masa depan memang bisa mengubah sifat tersebut. Dikonversi menjadi esensi api. Dia harus mengkonsumsinya terlebih dahulu, memurnikannya, dan kemudian melakukan bimbingan. Namun, esensi api ini mungkin memiliki kekuatan seorang kaisar. Jika tidak berjalan lancar dan meledak akan sangat berbahaya. Bahkan Lin Xuan memiliki perlindungan api di batu. Dia mungkin harus menggunakan spesif untuk melarikan diri. Oleh karena itu, lebih baik biarkan Yansa, Chang Lingyun, dan Lei Jukue berfungsi sebagai tikus terlebih dahulu. Setelah itu, dia akan mengumpulkan hasil jerih payahnya. Bukan hanya tidak perlu mengambil risiko, tetapi ia juga bisa memperoleh keuntungan. Mengapa tidak? Bibir Lin Xuan membentuk senyuman saat dia berjalan menuju puncak gunung. Pada saat yang sama, dia melepaskan akal sehatnya untuk menutupi puncak gunung, memperhatikan situasi di puncak gunung. Untuk berjaga-jaga, di puncak gunung, Yansa, Devil Flame Mountain, Lei Jukue, dan yang lainnya telah memastikan bahwa harta karun di tengah kolam magma adalah esensi api. Ada keheningan di tempat itu. Keenam dari mereka memiliki ekspresi waspada di wajah mereka saat mereka mengedarkan inti palsu mereka. Kalau ada yang menyerang mereka secara diam-diam, pada saat yang sama, mereka akan memastikan bahwa mereka akan mampu menampilkan kemampuan terkuat mereka pada saat pertama. Ini bukanlah harta karun biasa, tapi esensi api yang telah menghilang sejak zaman kuno. Itu memiliki potensi yang tidak terbatas. Belum lagi mereka, itu terjadi di dunia luar. Bahkan mungkin menyebabkan perang besar di antara 6 tuan. Tidak mengherankan jika tingkat kaisar memperjuangkannya. Ini karena, setelah menyempurnakan esensi api ini,
dia dapat menggunakan kekuatan sekte untuk memeliharanya. Keduanya akan mampu mencapai puncak tingkat kaisar atau bahkan setengah kaisar. Selain itu, kemungkinan terjadinya hal ini sangat tinggi. Meskipun, setelah zaman kuno, prajurit tingkat kaisar dan prajurit tingkat tinggi telah menghilang tanpa jejak dan tidak lagi muncul kembali, masih ada beberapa prajurit setengah kaisar. Namun, prajurit setengah kaisar ini semuanya berada di benua esensi tengah tanpa kecuali. Sedangkan untuk benua Dongyuan, apalagi prajurit setengah kaisar bahkan prajurit panggung puncak martial monarch pun tidak. Setidaknya, seperti itulah yang terlihat di permukaan. Bisa dibayangkan harta macam apa yang merupakan esensi api yang dapat meningkatkan kekuatannya hingga puncak tingkat kaisar atau bahkan setengah kaisar? Setelah dimiliki, mungkin saja ia bisa melampaui 6 tuan di masa depan. Ia akan mendominasi seluruh benua Dongyuan. Bahkan mungkin baginya untuk memasuki benua esensi pusat. Oleh karena itu, Yansa dan 6 orang dari Devil Flame Mountain secara alami berjaga-jaga, tidak berani ceroboh. Namun, tidak satupun dari mereka yang mengambil inisiatif menyerang. Karena kemungkinan 5 orang lainnya akan menyergap mereka jika mereka melancarkan serangan terlebih dahulu. Itu sebabnya merekalah yang pertama tersingkir. Setelah beberapa saat, Devil Flame Mountain mengambil inisiatif untuk berbicara dan mengungkapkan senyuman, berkata, jika ini terus berlanjut, itu juga tidak akan menjadi solusi. Itu hanya akan membuang-buang waktu saja. Bagaimana dengan ini? Dengarkan aku. Yansa, Lei Jukwe, dan Chang Lingyun semuanya menoleh. Apa yang bisa kita lakukan? Bicaralah. Mereka berlima berkata. Namun, tidak satupun dari mereka yang santai sama sekali. Hanya ada satu bagian dari esensi api ini. Belum lagi kekuatan kita, meskipun itu dalam sekte. Tidak mungkin bagi pakar tingkat kaisar dari Grandmaster Senior untuk memisahkannya. Dengan kata lain, hanya bisa dikumpulkan oleh satu orang. Sisanya memasang ekspresi dingin di wajah mereka. Mereka tidak mengatakan sepatah kata pun saat mereka menatap gunung api setan dan menunggu. Gunung api setan berhenti sejenak dan melanjutkan. Saya yakin siapapun yang mengambilnya, 5 lainnya tidak akan beristirahat. Bagaimana dengan ini? Kami berenam akan melakukan undian di puncak gunung dan berduel. Kami akan menggunakan kekuatan kami untuk memberi peringkat dan mengumpulkannya satu persatu. Pemenang duel harus bersumpah. Setelah itu, 5 orang lainnya harus mengawasi mereka jika mereka berada di alam rahasia darah. Saat kami keluar dari alam rahasia darah, kami akan memberitahu petinggi dari 6 sekte utama. Sekte yang berhasil memperoleh harta karun itu akan memberikan masing-masing 5 kekuatan besar lainnya 2/3 nilai esensi api sebagai kompensasi. Bagaimana menurutmu? Ini bisa dianggap sebagai keputusan win-win. Setelah mengatakan itu, Devil Flame Mountain menunjukkan senyuman puas. Yansa, Lei Jukwe, Chang Lingyun, dan 3 lainnya terdiam saat mendengar ini. Namun, mereka mulai merenung. Memang benar, keputusan Devil Flame Mountain ini ada manfaatnya. Jika kebuntuan ini terus berlanjut, hanya akan membuang-buang waktu saja. Namun, keenamnya berasal dari sekte masing-masing dan 6 tuan adalah 3 teratas. Tidak ada yang mengira mereka lebih lemah dari yang lain. Sebagai murid sejati dari 6 tuan, dia telah lama menerapkan prinsip menghormati yang kuat. Dia akan menggunakan kekuatan dan kekuatan untuk mencapai suatu hasil. Itu juga bisa diterima. Bab 732. Dia menyela tikus. Dengan cara ini, perintah untuk mengumpulkan esensi api dapat diputuskan. Itu juga bisa diterima. Adapun untuk menyempurnakan esensi api, mereka berenam sekaligus menolak gagasan ini. Bahkan jika mereka memiliki bakat api merah yang layak atau seni bela diri terkait, pada akhirnya mereka tetaplah prajurit tahap bela diri void. Mereka bahkan bukan prajurit tingkat raja. Adapun esensi api, mereka setidaknya adalah prajurit tingkat kaisar. Tidak ada satupun yang mampu menyebabkan api menyala sendiri. Mereka tidak akan melakukan sesuatu yang akan membawa kehancuran bagi diri mereka sendiri. Sekalipun mereka dapat memperoleh manfaat yang besar, risikonya terlalu besar. Itu di luar toleransi mereka. Akan lebih baik jika memberikan sekte senior hadiah yang murah hati. Juga, bahkan jika seseorang berhasil, mereka masih berada di bawah pengawasan 5 orang lainnya. Begitu mereka meninggalkan alam rahasia darah, mereka akan menarik 6 tuan besar untuk mendiskusikannya dengan mereka. Adapun dari hasil diskusi, pada akhirnya Fire Essence akan berada pada faksi manakah? Akankah perang besar terjadi pada 6 tuan? Mereka tidak peduli dengan hal-hal ini. Itu tidak ada hubungannya lagi dengan mereka. Mereka hanyalah generasi muda. Generasi muda seniman bela diri tidak bisa dianggap berpangkat tinggi.
Mereka tidak memiliki kemampuan atau kualifikasi untuk memperhatikan hal tersebut. Karena itu, 5 orang lainnya merenung sejenak sebelum menganggukkan kepala. Baiklah, ini adalah keputusan yang bagus, saya setuju. Aku juga tidak keberatan. Mereka berlima menjawab satu demi satu. Karena itu masalahnya, aku akan mundur selangkah lagi. Ketika Devil Flame Mountain melihat ini, dia tersenyum dan berkata, tidak peduli siapa itu, kamu dapat memilih aku sebagai lawanmu untuk ronde pertama. Mereka berenam mengklaim bahwa tidak ada prajurit muda di alam rahasia darah yang benar-benar dapat mengancam nyawa mereka. Itu sebabnya mereka berani bertarung di puncak Blood Flame Mountain. Untuk memastikan keadilan, masing-masing dari mereka setidaknya akan berduel. Duel pertama akan menghabiskan energi paling banyak. Itu juga akan menjadi hal yang paling tidak menguntungkan. Meskipun mereka berlima bingung mengapa Gunung Api Iblis membuat pilihan seperti itu, ini bermanfaat bagi mereka, dan mereka semua menyetujuinya. Di sisi lain, Devil Flame Mountain tertawa dingin di dalam hati mereka. Di Enam Tuan, Sekte Awan Iblis adalah satu-satunya kekuatan iblis sejati. Itu pada dasarnya berbeda dari 5 tuan lainnya. Jika dia tidak menyerah, kemungkinan besar dia akan menarik permusuhan dari 5 orang lainnya, dan mereka semua akan melawannya. Tidak peduli seberapa kuatnya dia, itu tidak ada gunanya. Itu sebabnya dia membuat keputusan yang tampaknya adil. Terlebih lagi, dia telah mengambil inisiatif untuk mengambil langkah mundur. Dia cukup percaya diri pada kekuatannya sendiri. Saat hasilnya keluar, meskipun 5 orang lainnya tidak mau menerima hasilnya, mereka masih memiliki kebanggaan atas kekuatan tingkat penguasa. Mereka tidak akan membiarkan mereka menarik kembali kata-kata mereka. Ini adalah bagian brilian dari keputusan Devil Flame Mountain kali ini. Namun, Gunung Api Setan tidak mengharapkan hal ini. Segala macam skema tidak ada gunanya jika tidak ada kekuatan absolut. Lin Xuan telah melihat semua yang telah dia lakukan. Pada akhirnya, itu hanyalah hadiah pernikahan untuk Lin Xuan. Yansa, Zhang Lingyun, dan Lei Jukue, meskipun mereka tidak tahu tentang rencana Gunung Api Iblis. Namun, mereka berlima juga sangat percaya diri dengan kekuatan mereka sendiri. Setelah itu, keenamnya bergerak pada saat bersamaan, jauh dari kolam lava berwarna darah di puncak gunung. Beberapa ratus meter jauhnya. Setelah itu, untuk menarik undian untuk duel. Tidak lama kemudian, pertempuran pertama telah dimulai. Pertarungan antara Han Ying dan Gunung Api Iblis. Waktu berlalu seperti air. Satu demi satu, pertempuran pun berlalu. Karena mereka berada di Blood Flame Mountains, lingkungan sekitarnya dipenuhi dengan api merah darah yang tak ada habisnya. Sebagian besar serangan mereka berenam akan dilahap. Tidak ada tanda-tanda abnormal. Orang-orang di bawah juga tidak menyadarinya. 1 jam berlalu. Hasilnya telah diputuskan. Wajah Yansa, Zhang Lingyun, dan Lei Jukue berubah menjadi hijau dan jelek. Tidak buruk. Yang meraih juara pertama tak lain adalah Devil Flame Mountain. Murid sejati ketiga dari Sekte Awan Iblis, Gunung Api Iblis, bahkan mengalahkan Sekte Sage Timur, yang menyatakan diri mereka sebagai organisasi paling kuat di benua Dongyuan, dan murid sejati kedua dari Sekte Awan Iblis, Yansa. Hasil seperti itu melebihi ekspektasi mereka berlima. Devil Flame Mountain, kamu telah menyembunyikan kekuatanmu yang sebenarnya dengan sangat baik. Yansa mengertakkan gigi. Ekspresinya dingin saat dia mengatakannya dengan penuh kebencian. Tidak, Sekte Awan Iblis telah menyembunyikannya dengan sangat baik. Ekspresi Han Ying berubah dingin. Sekte Awan Setan adalah salah satu dari 6 penguasa di benua Dongyuan. Itu juga satu-satunya kekuatan iblis di antara 6 tuan. Meskipun tindakan mereka kejam dan tegas, dan mereka akan membantai musuh kapan saja, mereka dapat dengan mudah memusnahkan seluruh keluarga mereka. Namun, itu selalu berada dalam kisaran yang dapat diterima oleh 5 negara besar lainnya. Dia tidak berlebihan, mereka tidak menunjukkannya. 5 negara besar lainnya juga tidak berbuat banyak. Mereka tidak mengira Sekte Awan Setan begitu tertutup. Bahkan murid sejati ketiga dan murid sejati ketiga telah menghancurkan mereka. Itu bisa dibayangkan. Ketika 5 orang lainnya memikirkan hal ini, ekspresi mereka menjadi jelek. Namun, hal-hal ini telah jauh melampaui level mereka. Mereka juga tidak tahu harus berbuat apa, jadi mereka hanya bisa keluar dan melapor ke eselon atas sekte masing-masing. Bagaimana? Saya harus menjadi orang pertama yang mengumpulkan esensi api, bukan? Mo Yan berfungsi seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dia masih menjawab dengan senyum tipis. Semuanya, kita semua adalah jenius dari 6 tuan dalam 3 hari terakhir. Kali ini, kalian semua membela sekte di belakang kalian. Jangan bilang kamu tidak menepati janjimu. Jika berita ini menyebar, sekte di belakang Anda akan kehilangan banyak muka.
Kata-kata Devil Flame Mountain terdengar seperti lelucon, tetapi mengandung sedikit provokasi. Wajahnya penuh senyuman, namun matanya dipenuhi rasa dingin yang menusuk tulang. Devil Flame Mountain secara alami tahu bahwa dia telah mengekspos terlalu banyak. Faktanya, jika dia keluar, dia mungkin menarik perhatian 5 tuan lainnya, dan mereka mungkin menjadi musuh bersamanya. Namun, demi harta karun seperti esensi api, ada baiknya mengungkap rahasianya. Selain itu, menurut informasi yang diberikan oleh petinggi, sudah hampir waktunya, tidak apa-apa untuk mengungkap sebagian darinya. Ayo, tentu saja, kata-kata 6 tuan kita memiliki bobot. Yansa, Lei Jukwe, dan yang lainnya sangat tidak senang. Namun, demi harga diri mereka sendiri, mereka tidak mengingkari janjinya. Lagi pula, meski hubungan antara 6 tuan tidak baik, itu belum mencapai tahap di mana mereka akan bermusuhan satu sama lain. Hehe, Devil Flame Mountain tertawa licik, lalu berbalik dan berjalan menuju kolam magma berwarna merah darah. 5 orang lainnya juga berjalan ke arah berbeda. Mereka mengepung kolam itu. 5 orang lainnya memandang ke arah Devil Flame Mountain. Senyuman di wajah gunung api iblis menghilang. Sebagai gantinya adalah ekspresi serius. Setelah itu, Devil Flame Mountain mengeluarkan botol kecil berwarna hitam dan merah. Api ada di sekitar botol kecil itu, dan itu memancarkan tekanan yang luar biasa. Jelas sekali, ini adalah harta karun setingkat kaisar. Devil Flame Mountain mengeluarkan sumbatnya dan membuang botol kecil itu. Botol kecil itu membesar lebih dari 10 kali lipat dan melayang di udara. Botol itu diarahkan ke tengah kolam magma. Aura aneh dan panas keluar dari botol. Itu bergabung ke dalam magma berwarna darah. Dalam waktu singkat, esensi api seukuran kacang perlahan muncul di tengah magma. Itu terbang menuju mulut botol. Ketika Devil Flame Mountain melihat ini, itu menunjukkan senyuman yang sangat cemerlang. Tapi tepat setelah itu, Fire Essence mengubah arahnya dan terbang dalam garis lurus ke arah lain. Bab 733. Dia melemparkan dirinya. Di puncak gunung, Devil Flame Mountain telah memenangkan pertarungan antara mereka berenam dan memperoleh kesempatan pertama untuk mengumpulkan Fire Essence. Yansa, Zhang Lingyun, Lei Jukwe, dan yang lainnya memasang ekspresi jelek di wajah mereka saat mereka mengertakkan gigi. Namun, mereka menepati janjinya, tidak peduli dengan wajah pasukan tingkat tuan di belakang mereka. Mereka meminta Devil Flame Mountain menjadi orang pertama yang mengumpulkan esensi api. Di bawah tatapan 5 orang, gunung api iblis datang ke sisi kolam magma berwarna merah darah. Mereka mengeluarkan botol kecil berwarna merah tua. Efek dari botol kecil berwarna hitam dan merah di Devil Flame Mountain juga sangat bagus. Dalam waktu singkat, dia menyerap Fire Essence seukuran kacang hijau di tengah kolam, yang bersinar terang seperti sincen di langit. Perlahan-lahan terbang menuju mulut botol. Melihat hasil ini, Yansa, Lei Jukwe, dan Han Ying semuanya memiliki ekspresi jelek di wajah mereka. Mereka tidak pernah berpikir bahwa ini akan membuat gunung api setan berhasil. Ekspresi mereka terus berubah. Dia bahkan mempertimbangkan apakah dia harus bergerak atau tidak. Ketika Devil Flame Mountain melihat ini, senyuman muncul di wajahnya. Dia sudah memperkirakan hasil ini. Ini karena tetua agung tingkat kaisar yang tiada taranya dari Sekte Awan Iblis pernah mengatakan hal ini. Harta karun yang menyebabkan Blood Flame Mountain terbakar selama 100 tahun kemungkinan besar adalah esensi api. Ini hanya dugaan saja, namun, Sekte Awan Setan memiliki latar belakang yang dalam dan kaya. Itu jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan Sekte Yuanling, Sekte Tripod Ungu, dan bahkan Balai Sage Timur. Mereka telah memberinya harta yang sesuai sebagai tanggapan atas segala macam tebakan. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh Sekte Yuanling, Sekte Sage Timur, dan 5 tuan lainnya. Tentu saja, ini sukses. Namun, meski Devil Flame Mountain senang, mereka juga menjadi waspada. Sebelumnya, dia telah menggunakan rencana untuk mendapatkan kesempatan pertama mendapatkan esensi api. Dia telah menggunakan reputasi 6 tuan untuk menahan Yansa, Zhang Lingyun, dan yang lainnya. Tapi sekarang, ketika mereka berlima melihatnya berhasil, mereka menerima esensi api. Itu kemungkinan besar mereka tidak akan mampu menanggungnya. Apa yang disebut wajah di hadapan manfaat sebenarnya? Gunung api setan berjaga-jaga terhadap mereka berlima. Mereka juga siap menggunakan perjanjian sebelumnya untuk membatasi mereka berlima. Yansa, Zhang Lingyun, dan Lei Jukwe memasang ekspresi muram di wajah mereka. Mereka hampir ingin menyerang. Tapi tepat pada saat ini, esensi api yang perlahan terbang menuju mulut botol hitam dan merah tiba-tiba berhenti. Pada saat berikutnya, dia berbalik dan berbelok 90 derajat.
Dia terbang dalam garis lurus ke arah lain. Termasuk Devil Flame Mountain, mereka berenam belum bereaksi. Mereka hanya bisa menyaksikan tanpa daya ketika esensi api terbang ke arah timur. Secara kebetulan, pada saat itu, sesosok tubuh jangkung dan kokoh berjubah merah tua melangkah ke puncak gunung. Banyak nyala api merah pada awalnya menutupi tubuhnya. Namun, ketika esensi api terbang, api merah-merah di sekitarnya tiba-tiba menyusut dan melilit esensi api. Itu berubah menjadi api merah seukuran telapak tangan. Ia melompat dan berguling di telapak tangan kanannya. Pada saat ini, sosok tinggi yang tiba-tiba muncul telah mengumpulkan esensi api. Perubahan mendadak ini, Yansa dan 3 lainnya dari Devil Flame Mountain tidak dapat bereaksi tepat waktu. Siapa sangka, anak kecil, kamu datang ke sini sendirian? Sosok tinggi itu melihat ke telapak tangan kanannya, dan nyala api merah yang menari tampak sangat aktif. Dia bergumam dengan suara yang dalam, matanya dipenuhi kejutan dan kegembiraan. Yang mengejutkan, sosok tinggi ini adalah Lin Xuan. Semakin tinggi dia pergi, semakin dekat dia ke puncak gunung. Lin Xuan bisa merasakan kelincahan dan kekuatan esensi api. Dia perlahan naik. Sebelumnya, di Gunung Api Iblis, Yansa dan Chang Lingyun juga menggunakan akal ilahi mereka untuk menyelidiki situasi. Namun, Lin Xuan tidak terlalu memperhatikan mereka. Hanya ketika dia mengetahui bahwa Devil Flame Mountain telah memenangkan pertempuran, dia pergi untuk mengumpulkan esensi api. Dan saat dia akan berhasil, Lin Xuan tahu bahwa sudah waktunya. Dia akan mencapai puncak gunung. Jelas bahwa Fire Essence memiliki sifat lembut karena botol kecil berwarna hitam dan merah itu dapat mengambilnya. Atau mungkin botol kecil berwarna hitam merah itu bisa menekan esensi api. Tapi tidak peduli yang mana itu berarti kekuatan esensi api tidak akan meledak. Dia bisa mengambilnya sekarang. Sudah waktunya dia muncul. Lin Xuan siap menunggu sampai Devil Flame Mountain mengumpulkan botol kecil berwarna hitam dan merah. Dia menyerang dan merebutnya. Akan lebih baik jika Gunung Api Iblis tidak menemukannya dan menggunakan kartu truf pertahanan tingkat kaisar. Kalau tidak, dia harus memperlihatkan bakat spasialnya dan membunuh mereka berenam. Untuk mendapatkan esensi api, dia tidak akan ragu untuk membunuh mereka berenam. Namun jika tidak diperlukan, dia tidak mau melakukannya. Bagaimanapun, Han Ying adalah sesama murid dari Sekte Yuanling. Dalam situasi di mana dia tidak merugikan keuntungannya, dia tetap peduli dengan persahabatan antar sesama murid. Jika manfaatnya besar, maka lain persoalannya. Tapi dia tidak menduganya. Setelah dia mendaki ke puncak gunung, esensi api sepertinya merasakan jenis api serupa di batu, yang juga merupakan api spiritual. Tiba-tiba menjadi hidup. Itu terpisah dari botol kecil berwarna hitam merah. Itu terbang ke arahnya. Lin Xuan sangat cepat sehingga dia tidak dapat melihat dengan jelas. Untung, api di batu di sekitar tubuhnya secara otomatis terkondensasi dan melilit esensi api. Api yang membungkus esensi api dengan batu juga tampak sangat nyaman. Tidak ada yang tahu siapa yang melahap siapa. Mungkin keduanya menyatu. Singkatnya, ini bisa menjadi hasil panen esensi api yang sebenarnya. Itu juga merupakan kejutan yang menyenangkan. Lin Xuan juga cukup puas. Namun, itu adalah situasi lain bagi 5 orang di seberangnya. Dengan sangat cepat, mereka berlima bereaksi. Nak, beraninya kamu merebut esensi api dari Sekte Awan Iblisku? Anda sedang mendekati kematian? Ekspresi Devil Flame Mountain suram saat dia menatap Lin Xuan. Dia tidak pernah menyangka akan ada perubahan seperti itu. Bebek yang hendak dimasak terbang begitu saja. Bagaimana dia bisa bersedia? Nak, siapa kamu? Nak, beraninya kamu merampok harta 6 tuan kita? Beraninya kamu? Cepat serahkan esensi apinya, kalau tidak kita akan meninggalkan mayat. Yansa, Lei Jukwe, dan Chang Lingyun semuanya memiliki ekspresi jelek di wajah mereka. Semuanya berteriak marah. Devil Flame Mountain masih menjadi pengikut Sekte Awan Iblis kekuatan tingkat tuan dan berada di level yang sama dengan mereka, tetapi mereka tidak mau membiarkan dia mengambil esensi api. Selain itu, mereka telah mengambil keputusan yang sama seperti sebelumnya. Mereka masih enggan menerimanya. Mereka masih ragu apakah mereka harus menyerang Gunung Api Setan. Apakah hasilnya? Sekarang setelah dia membuat terobosan, seorang pria yang belum pernah dia lihat sebelumnya muncul. Dia mencegatnya di tengah jalan. Dia kemudian menyimpan inti apinya. Bagaimana mereka bisa setuju? Di saat yang sama, mereka berlima tertawa di dalam hati. Kali ini, seniman bela diri jangkung, yang tiba-tiba muncul, mencegat esensi api. Devil Flame Mountain gagal dikumpulkan. Selanjutnya, mereka hanya perlu merebutnya dari tangan pria ini. Esensi api ini bukan lagi milik Sekte Awan Setan di belakang Gunung Api Setan.
mereka akan mengambilnya satu persatu. Tidak peduli dari faksi mana pada akhirnya, itu lebih baik daripada jatuh ke tangan sekte awan iblis dari kekuatan iblis yang tersembunyi. Mereka berlima saling bertukar pandang dan bertukar banyak informasi. Devil Flame Mountain juga memperhatikan Yansa dan 3 lainnya, dan ekspresi mereka menjadi lebih buruk. Bab 734, Penggabungan. Nak, mati, segera, gunung api iblis kehilangan kesabarannya dan menyerang. Pada titik ini, dia hanya bisa merebut kembali esensi api dari tangan lawannya. Hanya dengan begitu dia dapat mengambil kembali esensi api. Kalau tidak, menurut perjanjian awal, dia sudah gagal menagih. Meskipun dia telah memperoleh kemenangan di pertarungan sebelumnya dan kesempatan untuk mendapatkan tempat pertama untuk mengumpulkan esensi api. Namun, itu hanya pertarungan 1 lawan 1. Meskipun dia lebih kuat dari Yansa, Lei Jukue, dan 3 lainnya, namun, ada batasan seberapa kuat dia. Jika dia tidak mematuhi perjanjian awal, 5 orang lainnya akan bekerja sama untuk menghadapinya. Dia tidak akan menjadi tandingan mereka, dan bahkan nyawanya akan berada dalam bahaya. Oleh karena itu, inilah satu-satunya kesempatannya. Dalam sekejap, suara mendesing, kekuatan gunung api iblis meletus. Dibandingkan dengan Void Martial Stage Peak biasa, itu jauh lebih kuat. Gelombang ombak yang berapi-api tercipta di puncak gunung. Ini adalah hasil dari menyerap lebih dari setengah energi di Blood Flame Mountain. Orang bisa melihat kekuatan tempurnya. Adapun Yansa, Lei Jukue, dan Chang Lingyun, mereka secara alami telah mengetahui rencana gunung api iblis. Namun, mereka tidak ikut campur. Sebaliknya, mereka memilih berdiam diri dan menunggu. Mereka diam-diam menyaksikan gunung api iblis bergerak. Prajurit jangkung berjubah merah tua sepertinya sama dengan mereka. Auranya berada di Void Martial Stage. Namun, dia mampu menarik esensi api dan menggunakan api yang tidak diketahui untuk menyingkirkannya. Dia bahkan bisa berjalan ke puncak gunung tanpa cedera yang jelas. Seharusnya dia tidak lemah. Kebetulan dia bisa menggunakan Devil Flame Mountain untuk mengevaluasi kekuatannya. Jika lawannya lemah, mereka juga akan menyerang. Sebelum Devil Flame Mountain bisa mendapatkan Fire Essence secara langsung, mereka akan merebutnya terlebih dahulu. Jika tidak, mereka perlu menggunakan strategi lain. Pada saat ini, mereka menggunakan Devil's Flame Mountain. Pegunungan api iblis juga menyadari bahwa Yansa dan Lei Jukue memanfaatkannya. Namun, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Saat ini, dia harus melakukan hal yang sama. Dia tidak menahan diri. Setelah melepaskan kekuatan penuhnya, dia menyapu ke arah sosok tinggi itu. Ini hanyalah langkah pertama. Hasil, kekuatannya cukup untuk membuat sebagian besar puncak tahap bela diri Void terbang dan melukai mereka. Namun, menghadapi pria ini, itu menghilang seketika. Itu tidak memberikan efek sedikit pun. Seolah-olah ada kekuatan level 1 yang tidak terlihat di depannya. Melihat pemandangan ini, hati Devil Flame Mountain tenggelam. Mereka tahu bahwa kali ini mereka mungkin akan menghadapi kehidupan yang menyusahkan. Namun, dia tetap tidak takut. Dia adalah salah satu dari 3 murid sejati dari Sekte Awan Iblis. Sekte Awan Setan adalah salah satu dari 6 penguasa di benua Dongyuan. Di permukaan, ia berada di peringkat terbawah dari 6 tuan. Namun, kenyataannya, ia memiliki latar belakang yang sangat dalam, jauh melampaui 5 tuan lainnya. Kekuatan aslinya bahkan tidak bisa dibandingkan dengan kekuatan nomor 1 di permukaan, Sekte Sage Timur. Meskipun dia adalah murid sejati ketiga, dia yakin bahwa dia tidak akan kalah dengan kakak senior elit dari Sekte Bijak Timur, Sekte Yuanling, dan Pavilion Lei Yang. Tidak peduli seberapa kuat lawannya, dia yakin bahwa dia tidak akan bisa menandinginya. Setelah itu, dia berhenti berbicara omong kosong. Dia mengulurkan tangannya dan meraih pedang hitam berharga itu. Tebasan api yang mengguncang langit. Devil Flame Mountain berteriak dan menebas pedang hitam berharga di tangannya. Pada saat yang sama, makna mendalam palsu api, makna mendalam emas palsu, makna mendalam palsu dao pedang, dan makna mendalam palsu lainnya meledak. Dalam sekejap mata, sinar pedang menyala yang berukuran puluhan kaki, seolah-olah terbentuk dari api yang tak berujung, muncul. Itu sangat tajam dan panas. Kekosongan di sekitarnya agak terdistorsi. Kekuatannya jauh melampaui tahap bela diri Void. Di belakangnya, ekspresi Yansa, Chang Lingyun, dan Lei Jukue sedikit berubah saat melihat adegan ini. Ekspresi mereka berubah menjadi sangat serius. Kekuatan ini sebenarnya lebih kuat dari pertarungan sebelumnya. Aku tidak pernah menyangka dia menyembunyikan sesuatu. Yansa dan 3 lainnya tidak menyangka hal ini akan terjadi di pertempuran sebelumnya.
Devil Flame Mountain telah mengalahkan mereka berlima dalam satu gerakan. Dalam keadaan seperti itu, mereka menyembunyikan diri. Pada saat ini, kekuatan cahaya pedang dari Devil Flame Mountain telah melampaui sebelumnya. Meski tidak banyak, namun cukup menjelaskan masalahnya. Murid sejati ketiga memiliki kekuatan tempur seperti itu. Bisa dibayangkan betapa dalam persembunyian Sekte Awan Iblis, hati mereka berlima menjadi lebih berat. Pada saat yang sama, mereka menghukum mati pria jangkung yang mengenakan jubah hitam dan merah itu. Cahaya pedang sudah cukup untuk mengalahkan mereka. Sosok tak dikenal ini tiba-tiba muncul. Di sisi berlawanan, Lin Xuan melihat pedang besar menyala yang jatuh dengan suara keras. Namun, ekspresinya dingin dan acuh tak acuh, dan tidak ada perubahan pada ekspresinya. Sebaliknya, dia melihat ke arah api di batu yang melompat gembira di telapak tangan kanannya. Saya tidak pernah berpikir bahwa esensi api dan api di batu akan mulai menyatu. Namun, selama periode peleburan ini, saya tidak dapat menggunakan api di dalam batu lagi. Tidak ada jalan lain. Kekuatan tubuhku dan tubuh kaisar palsu tidak dapat diekspos. Mari kita tunjukkan beberapa kekuatan dasar budidaya Void Martial Stage saya. Lin Xuan bergumam di dalam hatinya. Pada saat ini, itu setara dengan kekuatan fisiknya yang disegel, serta api di dalam batu. Namun, dalam hal basis budidayanya, itu sudah cukup baginya untuk menghadapi situasi saat ini. Kekuatan fisiknya dan api di dalam batu sudah cukup untuk mengancam tahap akhir Raja Bela Diri. Meskipun basis budidayanya sedikit lebih lemah, dia masih berhasil menembus tahap Bela Diri Void. Dia telah mencapai tahap Martial King. Panggung seni bela diri awal yang biasa bahkan mungkin bukan tandingan Lin Xuan. Itu sudah cukup untuk menghadapinya. Setelah itu, Lin Xuan mengulurkan tangannya dan meraih pedang merah yang tampak biasa. Itu telah mencapai tingkat raja. Untuk tidak mengungkap identitasnya, dia secara alami tidak bisa menggunakan pedang dan pedang yang diberikan Wu Juechen padanya. Pedang merah berharga ini hanyalah rampasan perang yang pernah dia rampok. Hanya saja atributnya condong ke arah atribut merah tua, yang membuatnya nyaman untuk pemandangan di sini. Lin Xuanlah yang mengeluarkannya dan menggunakannya untuk saat ini. Melahap burung api, segera setelah itu, dia juga menebas dengan pedangnya. Segala macam makna yang salah dan mendalam terungkap. Mereka tidak lebih lemah dari gunung api iblis di sisi berlawanan. Dalam sekejap, seekor burung api besar berukuran 1000 kaki mengembun. Burung api itu menjerit liar saat menghadapi cahaya pedang besar yang menyala-nyala itu. Keduanya berukuran serupa, kekuatan mereka sebanding. Yansa, Lei Jukue, Zhang Lingyun, dan 3 lainnya terkejut saat melihat pemandangan ini. Mereka tidak bisa menerimanya. Tidak apa-apa jika Devil Flame Mountain lebih kuat dari mereka. Bagaimanapun, Gunung Api Iblis lahir di Sekte Awan Iblis, dan itu adalah keberadaan paling tersembunyi di Enam Tuan. Siapa pria ini? Mereka belum pernah melihatnya sebelumnya, tapi dia memiliki kekuatan yang sangat mengejutkan. Mereka tidak dapat mempercayainya. Namun, tidak lama setelah itu, sesuatu yang lebih sulit dipercaya terjadi. Burung api besar dan cahaya pedang menyala bertabrakan. Cahaya pedang menyala yang menakutkan dan sangat tajam menembus separuh burung api dalam sekejap. Namun, burung api tak mau kalah. Ia menelan cahaya pedang yang menyala-nyala dalam satu suap. Detik berikutnya, whoosh, burung api besar itu terkoyak. Bilah api itu juga menghilang. Keduanya tewas bersama. Bab 735, Perjuangan luar biasa. Gelombang panas yang mengerikan menyebar ke segala arah. Untungnya, nyala api berwarna merah darah yang tak ada habisnya telah membakar puncak gunung, tidak meninggalkan tanaman atau debu pun. Gelombang panas bersiul di udara. Namun, hal itu tidak mampu menghalangi pandangannya. Setelah serangan ini, Lin Xuan berdiri kokoh di tempat, tidak bergerak sedikit pun. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Api merah di telapak tangan kanannya masih berputar dan melompat. Hal itu tidak terpengaruh sama sekali. Di sisi berlawanan, ekspresi gunung api iblis berubah. Ia tidak tahan lagi. Mau tak mau ia mundur. Setiap langkah yang diambilnya meninggalkan bekas yang dalam di tanah. Dia berhasil menstabilkan dirinya setelah berada puluhan meter jauhnya. Kali ini, sepertinya Lin Xuan lebih unggul. Bahkan Yansa, Zhang Lingyun, Han Ying, dan yang lainnya pun tidak luput. Mereka bisa merasakan kekuatan gelombang panas. Meski itu bukan ancaman bagi mereka, mereka harus menggunakan perisai pelindung untuk memblokirnya. Kalau tidak, itu juga tidak bagus. Sangat kuat, kekuatan seperti itu, dia sudah menerobos ke tahap bela diri Void, dan jika dia belum mendekatinya, dia sudah mencapai tahap Martial King. Siapa pria ini? Dia memiliki kekuatan yang menakutkan. Yansa,
Zhang Lingyun, dan Lei Jukue saling bertukar pandang. Mereka bisa melihat keterkejutan yang mendalam di mata satu sama lain. Gunung api iblis telah menunjukkan kekuatan yang lebih kuat dibandingkan saat mereka mengalahkan mereka. Itu telah melancarkan serangan yang mengerikan. Kecil kemungkinannya mereka akan mampu menahannya. Namun, orang berjubah hitam dan merah sepertinya bisa menerimanya dengan santai. Terlebih lagi, dia tidak terluka, seolah-olah dia tidak merasakan apapun. Sebaliknya, gunung api setan berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Kekuatan tempur seperti itu sungguh menakutkan. Itu sudah jauh melampaui mereka. Orang harus tahu bahwa mereka adalah kebanggaan 6 tuan selama 3 hari terakhir. Di antara rekan-rekan mereka, hanya segelintir dari mereka yang bisa dibandingkan dengan mereka. Keberadaan seperti itu jauh melampaui imajinasi mereka. Bagaimana mungkin mereka tidak terkejut? Yang lebih menakutkan lagi adalah basis kultivasi dan kilauan juga berada di tahap bela diri void. Dibandingkan mereka, wajahnya lebih muda. Ini berarti lawannya bukan hanya salah satu dari rekan-rekan mereka. Dia bahkan mungkin lebih muda dari mereka. Ini menunjukkan betapa menakutkannya bakat pihak lain dan betapa menantangnya hal itu. Itu juga sangat mengejutkan mereka berlima, dan mereka tidak berani mempercayainya. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana kamu bisa begitu kuat? Gunung api iblis juga sama. Beberapa dari mereka bahkan tidak tahan, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Di antara rekan-rekannya, kecuali kakak tertua dari Sekte Awan Iblis, Mo Yuanlia, dia tidak pernah dirugikan. Dia membual bahwa dia sebanding dengan Sekte Sage Timur, Sekte Yuanling, Sekte Changlan, dan murid utama penerus 5 tuan lainnya. Namun, saat ini, menghadapi seorang pejuang dari generasi yang sama yang belum pernah dia dengar sebelumnya, dia berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Bagaimana dia bisa menerima hasil seperti itu? Bukankah ini berarti pihak lain kemungkinan sebanding dengan kakak laki-laki tertuanya, Mo Yuanlia? Kakak tertua, Mo Yuanlia, layak disebut sebagai orang nomor 1 di generasinya. Sekarang, bisakah salah satu dari mereka dibandingkan dengan dia? Hal ini membuatnya semakin tidak bisa menerimanya, dan dia tidak bisa mempercayainya. Apalagi serangan lawan dengan mudah menghancurkan serangannya. Sepertinya hal itu dilakukan dengan santai. Apakah ini berarti lawannya mungkin belum menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya? Gunung api iblis tidak bisa menahan gemetar. Itu sangat mengejutkan, dan dia tidak berani terus membayangkannya. Pada saat ini, Devil Flame Mountain tidak berani melakukan gerakan lain. Mereka menjadi sangat waspada terhadap lawannya. Bahkan, mereka takut pada lawannya. Itu benar. Dia ingin bergabung dengan Yansa, Zhang Lingyun, dan Lei Jukue untuk menghadapi lawannya. Bagaimanapun, pihak lain telah mencuri inti apinya. Itu adalah musuh mereka berenam. Itu bukan miliknya sendiri. Kemungkinan terburuknya, dia hanya akan mengambil kembali esensi apinya dan tidak mengambilnya lagi. Saat ini, siapapun yang mengambilnya, itu hanya akan memberi mereka satu hak lagi untuk berbicara. Faktanya, yang benar-benar perlu dia andalkan adalah kekuatan. Kekuatan Sekte Awan Iblis sangat dalam, dan itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan 5 tuan lainnya. Setelah meninggalkan tempat ini, kepemilikan esensi api masih belum pasti. Dia juga tidak menderita kerugian apapun. Namun, apa yang tidak diharapkan oleh Gunung Api Iblis adalah bahwa orang di seberang mereka tidak akan memberinya kesempatan seperti itu. Atau, seperti yang harus dikatakan, bahkan jika dia memiliki kesempatan, dia masih memiliki kekuatan 6 orang. Itu tidak ada gunanya. Pada saat ini, suara dingin terdengar. Itu membuat gunung api iblis terasa seolah-olah telah jatuh ke neraka dan seluruh tubuhnya menjadi dingin. Aku sudah lama tidak menggunakan teknik pedangku, jadi aku agak berkarat. Kontrol saya atas kekuatan saya agak tidak akurat. Selanjutnya, saya akan menggunakan beberapa poin kekuatan lagi. Sebuah suara dingin menyebar dari puncak gunung. Tampaknya sangat tenang, namun, itu seperti sambaran petir yang mengejutkan. Itu mengejutkan mereka berenam. Mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Apa maksudnya ini? Serangan kuat semacam itu, bukankah itu masih merupakan kekuatannya yang sebenarnya? Selanjutnya, apakah dia akan menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya? Segera setelah itu, mereka berenam memahami arti sebenarnya dari kalimat ini. Namun, mereka berenam bahkan lebih terkejut lagi. Mereka melihatnya, orang lain menyerang. Tebasan pemusnahan pemakan matahari, pedang berharga berwarna merah itu ditebas lagi. Makna yang salah dan mendalam tetap sama. Namun, saat pedang berharga berwarna merah tua itu ditebas, kekuatan dari banyak makna palsu dan mendalam meningkat secara dramatis.
Cahaya terang dan menyilaukan dilepaskan dari pedang berharga berwarna merah tua itu. Kali ini, itu bukan lagi cahaya pedang. Pedang merah itu menebas ke depan dan berubah menjadi bola cahaya merah terang. Itu seukuran kepala manusia, seperti matahari kecil. Yansa, Zhang Lingyun, Lei Jukue, dan yang lainnya tidak dapat melihatnya secara langsung. Bahkan dari jarak ratusan meter, mereka tidak bisa menahan gemetar, seolah-olah mereka telah menghadapi semacam teror yang hebat. Meneguk, mereka berlima hanya bisa menelan ludah. Mereka merasa kulit kepala mereka mati rasa, dan hati mereka dipenuhi teror. Apakah ini kekuatan sebenarnya dari orang ini? Bukankah ini terlalu menakutkan? Tidak peduli siapa orangnya, mereka tidak mampu menahan serangan ini. Jika mereka menghadapinya, mereka pasti akan mati, tanpa diragukan lagi. Tidak mungkin mereka bisa lolos darinya. Kali ini, mereka yakin bahwa kekuatan lawan telah benar-benar mencapai tahap Martial King. Pantas saja lawannya mengucapkan kata-kata itu tadi. Saat ini, mereka akhirnya mengerti. Hati mereka dipenuhi dengan keheranan yang lebih besar lagi. Mereka tidak menyangka monster yang tiada taranya berada pada level seperti itu. Dengan basis budidaya Void Martial Stage miliknya, dia bisa dengan mudah melepaskan kekuatan level raja. Itu ada. Lagi pula, mereka belum pernah mendengarnya sebelumnya. Bahkan 6 tuan mereka belum pernah muncul sebelumnya. Namun pada saat ini, hal itu telah muncul di hadapan mereka. Hal ini sempat mengguncang hati mereka berlima, membuat mereka tidak bisa tenang. Di saat yang sama, mereka berlima tidak berani berpikir terlalu banyak dan buru-buru terbang mundur. Serangan ini seperti matahari kecil, dan mereka tidak hanya tidak mampu menahannya, tetapi mereka juga tidak mampu menahannya. Mereka mungkin mengalami luka serius jika tidak sengaja tersapu atau bahkan terbawa gempa susulan. Lebih baik mereka melarikan diri. Seandainya mereka terjebak dalam gempa susulan. Bab 736. Takut melarikan diri. Hingga ia terbang beberapa ratus meter kembali ke tepi gunung. Baru pada saat itulah dia tidak merasakan rasa takut yang besar. Dia sedikit tenang. Dan kemudian, mereka berlima melihat ke arah gunung api iblis sekali lagi. Mereka ingin melihat bagaimana gunung api setan akan memperlakukan mereka. Sebelumnya, Devil Flame Mountain telah mengalahkan mereka berlima. Tak satu pun dari mereka yang cocok untuk mereka. Mereka telah menyembunyikan diri mereka dengan cukup baik. Namun, meski begitu, Devil Flame Mountain lebih kuat dari mereka, tapi ada batasan seberapa kuat mereka. Tidak mungkin mereka mampu menahan serangan sekuat itu. Gunung Api Iblis adalah satu-satunya sekte awan iblis dari kekuatan iblis, dan sudut pandang mereka berbeda dengan mereka. Mereka berlima ingin melihat apa yang akan terjadi pada Devil Flame Mountain. Mereka ingin melihat apa yang akan terjadi pada Gunung Api Setan. Mungkin itu akan menjadi cedera serius. Mereka semua senang melihat pemandangan seperti itu. Di lapangan, kekuatan seperti itu. Bagaimana mungkin? Devil Flame Mountain memandangi matahari kecil yang memancarkan kekuatan mengerikan, dan seluruh tubuhnya bergetar. Kedua matanya melebar, dan dia sangat terkejut. Dia tidak berani mempercayainya. Meskipun dia baru saja mendengar kata-kata yang diucapkan oleh pihak lain, dia tahu bahwa pihak lain akan kemungkinan besar menggunakan kekuatan aslinya. Namun, dia tidak pernah menyangka akan mencapai level yang begitu menakutkan. Hanya dengan merasakan gempa susulan, tubuhnya tanpa sadar menjadi takut. Bisa dibayangkan betapa kuatnya itu? Ini bukan lagi level yang bisa dia tanggung. Pada saat ini, Devil Flame Mountain dipenuhi teror dan ketakutan. Dia tidak pernah menyangka bisa menebaknya dengan benar. Lawannya lebih kuat dari kakak tertuanya, Mo Yuanlia. Serangan ini saja sudah cukup untuk menjelaskannya. Sedangkan untuk kakak laki-laki tertua, Mo Yuanlia, dia bisa dikatakan yang terkuat di antara teman-temannya. Dan sekarang, seorang pria yang benar-benar melampaui Mo Yuanlia telah muncul. Ini juga mengejutkan Gunung Api Iblis. Mereka tidak bisa mengendalikan diri. Diperkirakan pria ini berada pada level yang sama dengan jenius mengerikan legendaris dari benua esensi tengah. Meskipun dia belum pernah melihatnya, dia hanya pernah mendengarnya sebelumnya. Tidak, kemungkinan besar bahwa pria ini adalah seorang jenius yang luar biasa dari benua esensi pusat. Dia mengambil kesempatan itu untuk menyelinap ke dunia rahasia darah. Kalau tidak, bagaimana dia bisa menjelaskannya? Dia hanyalah orang yang belum pernah dia dengar, namun dia mampu menunjukkan kekuatan yang begitu menakutkan. Bagaimana dia bisa dengan mudah menghancurkan semuanya dalam sekejap? Dengan cara ini, semuanya menjadi masuk akal. Namun, ketika dia memikirkan hal ini, Devil Flame Mountain merasa tercekik. Di pusat sebenarnya dari benua Tianyuan, di depan para jenius mengerikan dari benua esensi pusat.
Dia dianggap sebagai apa? Mungkin hidupnya dalam bahaya kali ini. Tetapi pada saat ini, di dalam pikiran Devil Flame Mountain, pikiran-pikiran mengalir di benaknya. Namun, dia tidak punya waktu untuk memikirkannya. Serangan ini, yang seperti matahari kecil, begitu kuat hingga terasa seperti bisa menghancurkan segalanya. Jika dia tidak berhati-hati, dia mungkin akan mati seketika. Devil Flame Mountain tidak berani menahan diri lagi. Segera, segala macam makna yang salah dan mendalam terungkap. Dia dengan panik mengaktifkan inti ilusinya dan mengedarkan seni bela diri terkuatnya. Dia melancarkan serangan terkuatnya. Segel pembalik langit gunung api, cahaya pedang menyala yang lebih besar muncul dan membentuk sosok seperti gunung. Itu mengarah ke bola cahaya yang seperti matahari kecil. Kali ini, kekuatan cahaya pedang yang menyala beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Di kejauhan, Yansa, Lei Jukue, Han Ying, dan beberapa orang lainnya yang berdiri di tepi gunung melihat pemandangan ini dengan ekspresi rumit. Mereka tidak pernah mengira akan ada seseorang yang bersembunyi di Devil Flame Mountain. Diperkirakan orang ini tidak lebih lemah dari kakak tertua dari kekuatan mereka masing-masing. Namun, segera, mata mereka berlima berubah menjadi ekspresi mengejek. Kekuatan sebenarnya dari Devil Flame Mountain memang luar biasa kuat. Mereka bukan tandingannya. Tapi kali ini, Gunung Api Iblis tidak akan menghadapi mereka. Sebaliknya, itu adalah monster yang tiba-tiba muncul tapi sangat kuat. Bahkan monsterlah yang telah mengubah panggung. Tidak peduli seberapa banyak Gunung Api Iblis bersembunyi, itu tidak akan membantu. Kali ini, dia akan terluka parah. Kemungkinan besar dia akan menderita cedera serius. Bagaimanapun, Sekte Awan Iblis adalah kekuatan iblis terbesar di benua Dongyuan. Namun, mereka selalu berselisih dengan 5 tuan di belakang mereka. Belum lagi Devil Flame Mountain telah terluka parah, mereka bahkan kehilangan nyawa di sini. Mereka sama sekali tidak mempermasalahkannya. Mereka berlima melihat pemandangan itu dengan geli, menunggu hasil dari Devil Flame Mountain. Di saat yang sama, mereka juga melihat bola cahaya menyilaukan yang turun seperti matahari dengan ekspresi terkejut di wajah mereka. Kali ini, mereka bisa melihat kekuatan sebenarnya. Pada saat ini, kumpulan cahaya terang ada di mata mereka. Itu seperti matahari sungguhan, matahari yang mulia. Di seluruh alam rahasia darah, tidak ada orang yang lebih mempesona darinya. Di atas panggung, Gunung Api Setan melancarkan serangan terkuatnya. Bayangan gunung mengelilinginya, membuatnya menjadi cahaya pedang menyala yang lebih besar dan kuat. Namun, serangan ini bahkan lebih kuat dari serangan sebelumnya. Bahkan sebelum ia sempat menyentuh matahari kecil yang menyilaukan, ia mulai menghilang. Bayangan gunung berapi yang menyelimutinya juga seolah-olah berada di ambang kehancuran setiap saat. Jelas sekali, cahaya bila api ini tidak mampu menahan sinar matahari kecil yang cerah. Ketika Devil Flame Mountain melihat pemandangan ini, wajahnya menjadi pucat dan dia dikalahkan. Meski dia sudah memperkirakan hal ini, dia tidak bisa menolaknya. Namun, mereka bahkan tidak bisa mendekatinya. Kesenjangan yang begitu besar masih jauh melebihi ekspektasinya. Dia tidak bisa menerimanya. Namun, pada saat ini, Gunung Api Setan tidak peduli dengan hal-hal ini. Untuk melindungi hidupnya sendiri, mengontrol cahaya bila api dari serangan terkuatnya, dia terus menemui matahari kecil yang menyilaukan. Sedangkan untuk dirinya sendiri, dia terbang mundur. Benar, dia melarikan diri. Pada saat ini, pilihan Devil Flame Mountain adalah melarikan diri. Sebagai seorang jenius yang luar biasa, seorang jenius yang luar biasa dari generasi yang sama, dia adalah eksistensi teratas. Dalam pertarungan dengan pejuang dari generasi yang sama, dia tidak pernah kehilangan rekor pertempuran. Kemarahan di hati Devil Flame Mountain juga melonjak, dan itu sangat menyesakan. Tapi sekarang, dia tidak punya pilihan selain melarikan diri. Kalau tidak, dia mungkin harus membayar dengan nyawanya. Sejak serangan terkuatnya dimulai, cahaya pedang yang menyala-nyala belum menyentuh matahari kecil yang menyilaukan. Dia tahu bahwa dia telah memperkirakan kekuatan matahari yang cemerlang. Itu benar-benar telah mencapai tingkat raja. Terlebih lagi, itu bukanlah kekuatan raja biasa. Faktanya, jika dia bukan tahap menengah tingkat raja, dia akan sangat dekat dengan itu. Namun, dia hanya sebanding dengan raja biasa di level 1. Jarak di antara mereka sangat besar, seperti jurang yang sangat besar. Rasanya seperti matahari kecil yang cerah telah meledak. Gempa susulan yang mengerikan dari ledakan tersebut semuanya telah mencapai tingkat raja. Jika dia masih berada di wilayah tengah, dia mungkin akan terbunuh di tempat. Meskipun dia kehilangan seluruh wajahnya karena melarikan diri, ada juga Yansa, Zhang Lingyun, Lei Jukue, dan 5 prajurit lain dari generasi yang sama menyaksikan pertempuran tersebut.
Rasa malunya bahkan lebih besar lagi. Namun, dia adalah seorang pejuang dari Demon Dao. Dia menghormati kekuatan dan kekuatan sejatinya. Yang disebut wajah dan reputasi hanyalah bagian tambahan dari kekuatan seseorang. Jika dia kehilangan nyawanya, apa gunanya semua ini? Dia sudah lama melihatnya. Jadi, mengetahui bahwa mustahil baginya untuk menolak. Meskipun Devil Flame Mountain sangat terkejut, mereka tahu betul situasi yang mereka hadapi. Hal pertama yang mereka lakukan adalah membuat pilihan terbaik. Bab 737. Menyerah. Yansa, Lei Jukwe, Zhang Lingyun, dan yang lainnya memandangi sosok gunung api iblis yang melarikan diri beberapa ratus meter jauhnya. Mereka semua dipenuhi dengan emosi yang campur aduk. Sebagai jenius luar biasa di generasi yang sama, mereka semua adalah jenius yang luar biasa. Mereka adalah 3 murid sejati 6 tuan, dan mereka semua memiliki harga diri masing-masing. Mereka tidak menaruh perhatian pada sebagian besar teman-temannya. Bahkan lebih mustahil bagi mereka untuk melarikan diri saat bertarung dengan rekan-rekannya. Namun, saat ini, mereka lebih kuat dari mereka berlima. Gunung api iblis, yang baru saja mereka kalahkan dari lawannya, telah memilih untuk melarikan diri. Hal ini menyebabkan perasaan campur aduk di hati mereka berlima, dan mereka merasa sangat pahit. Di saat yang sama, itu juga mengejutkan kekuatan pria berjubah hitam dan merah. Bahkan Devil Flame Mountain bukanlah tandingannya setelah melancarkan serangan yang lebih kuat. Faktanya, mereka sangat ketakutan sehingga melarikan diri untuk menyelamatkan nyawanya. Bisa dibayangkan betapa mengerikannya situasi tersebut. Itu jauh melebihi level mereka saat ini. Pada saat ini, di medan perang, Devil Flame Mountain melepaskan serangan terkuatnya, cahaya pedang raksasa yang lebih cepat dari bayangan gunung berapi. Dia tahu dia bukan tandingannya. Dia sangat takut sehingga dia melarikan diri untuk hidupnya. Sayangnya, Devil Flame Mountain telah meremehkan kekuatan serangan Lin Xuan. Atau lebih tepatnya, sudah terlambat untuk melarikan diri. Pada saat berikutnya, matahari kecil yang sangat terang itu menghantam bilah cahaya besar yang menyelimuti bayangan gunung berapi. Gemuruh, ledakan yang mengguncang bumi terdengar. Cahaya pedang raksasa yang menyala dari serangan terkuat Devil Flame Mountain meledak dalam sekejap. Seolah tidak ada perlawanan sama sekali. Kesenjangan di antara mereka begitu besar sehingga tidak bisa terlihat lebih jelas lagi. Gelombang kejut yang mengerikan membawa angin menderu saat menyebar ke segala arah. Setelah ini, reaksi berantai dipicu. Matahari kecil yang cemerlang juga meledak. Ledakan, suara ledakan yang mengguncang langit terdengar. Seluruh puncak Blood Flame Mountain bergetar hebat. Seolah-olah Blood Flame Mountain bisa runtuh kapan saja. Seolah-olah telah terjadi gempa besar. Bahkan lebih mengerikan lagi, seolah-olah menyapu langit dan bumi. Buntut dari ledakan dan gelombang panas menyebar. Di permukaan datar gunung, awalnya, Yansa, Zhang Lingyun, Devil Flame Mountain, dan 3 lainnya bertempur hebat di sini. Namun, karena api merah darah yang tak ada habisnya di Blood Flame Mountain, gunung itu telah terpanggang selama ratusan tahun. Biji biasa, kotoran, dan pasir telah lama menguap. Ini menjadi sangat sulit. Kekerasannya bahkan sebanding dengan harta karun tingkat raja biasa. Setelah pertarungan sengit antara mereka berenam, mereka tidak meninggalkan banyak bekas. Namun saat ini, lahan level 1 telah dihilangkan secara paksa. Bisa dilihat betapa mengerikannya kekuatannya. Devil Flame Mountain adalah yang paling dekat dengannya, dan gelombang panas yang mengerikan ini langsung menelannya. Dalam sekejap, gunung api iblis merasakan kekuatan mengerikan yang tak ada habisnya. Ketakutan memenuhi matanya, dan dia sangat ketakutan. Dia tidak bisa menahan perasaan menyesal. Jika dia tahu lebih awal, dia akan melarikan diri lebih cepat. Namun saat ini, semua itu sudah sia-sia. Dia terluka parah dalam sekejap. Hatinya diliputi keterkejutan. Dia bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Rasa sakit yang tak tertahankan menyerangnya. Setelah mengeluarkan beberapa jeritan yang menyedihkan, mau tak mau dia terlempar. Dia dikirim terbang keluar dari area puncak gunung. Gelombang angin panas dan menakutkan itu sepertinya mampu menguapkan kehampaan dan merusak ruang di sekitarnya. Kekuatannya telah hilang. Dalam sekejap, seluruh puncak gunung tertutup radius 1000 meter. Ekspresi Yansa, Zhang Lingyun, dan Lei Jukwe berubah drastis. Mereka mengira akan aman di tepi gunung. Namun, mereka tidak menyangka kekuatannya akan mencapai tingkat sekuat itu. Ketika menyebar beberapa ratus meter jauhnya, masih menyebabkan mereka merasakan ancaman yang fatal. Seolah-olah mereka akan mati di tempat pada saat berikutnya. Mereka berlima semakin terkejut, namun, mereka berlima tidak sempat memikirkannya. Mereka buru-buru berlari kembali.
Namun, sama seperti Devil Flame Mountain, mereka terlambat satu langkah. Gelombang panas yang menyengat menelan mereka dan membuat mereka terbang. Meski hanya sepersekian detik, namun, luka yang mereka derita tidaklah ringan. Mereka hampir terluka parah. Baru sekarang mereka berlima benar-benar memahami dan mengonfirmasi. Kekuatan tempur pria ini telah mencapai tahap tengah tahap Raja Bela Diri. Itu jauh dari apa yang bisa mereka awasi. Faktanya, bahkan jika mereka berenam menggabungkan kekuatan mereka tetap tidak akan menjadi tandingannya. Mereka berenam sangat terkejut dan ketakutan. Mereka tidak peduli dengan hal lain. Mereka bahkan tidak ingin memperebutkan esensi api lagi. Mereka semua terbang dan menggunakan kekuatan terakhir mereka untuk melarikan diri. Mereka sudah mencoba yang terbaik. Eksistensi mengerikan semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa mereka lawan. Setelah pergi, mereka dapat melaporkan semua yang terjadi di sini kepada eselon atas sekte di belakang mereka. Tidak perlu mengorbankan hidup mereka untuk ini. Dampaknya saja sudah mencapai tingkat yang mengerikan. Kemungkinan besar mereka tidak akan mampu memblokir serangan biasa dari pihak lain. Jika mereka terus tinggal, nyawa mereka akan terancam. Esensi api akan diberikan kepada pihak lain. Pada saat yang sama, mereka berenam secara bersamaan menggunakan kartu truf terakhir mereka untuk menyelamatkan nyawa mereka. Mereka mengeluarkan jimat, token, perisai, atau kotak hitam. Perisai cahaya pertahanan yang tampaknya lemah namun sangat kokoh menyala di sekitar mereka. Bahkan gempa susulan yang mengerikan hanya menimbulkan sedikit riak saat mendarat di atasnya. Sebenarnya itu tidak memberikan efek sedikit pun. Ini adalah kartu truf yang diberikan oleh eselon atas dari faksi di belakang mereka untuk melindungi hidup mereka. Itu adalah perisai cahaya pertahanan yang telah mencapai tingkat kaisar. Ia bahkan bisa bertahan melawan serangan dari tingkat kaisar. Serangan terhadap sosok berjubah hitam itu sangat ganas dan menakutkan. Namun, dia masih seorang prajurit Void Martial Stage. Meski kekuatan tempurnya menakutkan, dia juga telah mencapai level raja. Tentu saja, mustahil baginya untuk menggoyahkan pertahanan tingkat kaisar. Namun, ini adalah kartu truf terakhir mereka dalam situasi yang mengancam nyawa. Pada saat ini, itu digunakan untuk melawan prajurit dari generasi yang sama. Hal itu membuat mereka berlima merasa getir dan sedih. Dan untuk memunculkan efek latihan, kartu truf mereka ini hanya memiliki efek bertahan tetapi tidak mampu menyerang. Mereka berenam saling memandang dan tersenyum pahit. Mereka siap untuk pergi. Perisai cahaya pertahanan tingkat kaisar ini tidak hanya dapat memblokir serangan tingkat kaisar, tetapi energinya juga meluap. Itu cukup untuk bertahan sampai alam rahasia darah ditutup. Namun, mereka tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Masih ada separuh waktu tersisa sebelum alam rahasia darah dibuka. Bahkan jika esensi api telah diambil, mereka tidak bisa menyia-nyiakan kesempatan besar yang mungkin tidak akan mereka temui setiap 100 tahun sekali. Tentu saja, mereka harus pergi ke tempat lain untuk memulihkan luka-luka mereka. Kemudian, mereka akan menjelajahi reruntuhan kuno lainnya dan mendapatkan harta karun, warisan, dan peluang. Alasan mereka merebut esensi api adalah karena kekuatan di belakang mereka. Setelah itu untuk mereka sendiri. Semua orang tahu bahwa ada banyak peluang dan harta karun di alam rahasia darah. Jika mereka bisa mendapatkan beberapa dari mereka, akan lebih mudah bagi mereka untuk menerobos ke tingkat kaisar di masa depan. Bahkan jika mereka bisa menembus tingkat kaisar, peluang mereka akan lebih tinggi. Bahkan Devil Flame Mountain berada dalam kondisi cedera parah. Mereka terus-menerus batuk darah dan ki mereka lemah. Mereka juga mendukung diri mereka sendiri dan ingin pergi. Namun, saat ini, perubahan besar terjadi di langit. Bab 738. Perampokan 6 orang. Yansa, Devil Flame Mountain, dan Chang Lingyun semuanya ketakutan setengah mati oleh serangan Lin Xuan. Tak satu pun dari mereka yang berani tinggal lebih lama lagi. Bahkan esensi api pun berhenti memikirkannya. Dia hanya ingin melarikan diri secepat mungkin. Lian terluka parah. Tubuhnya berlumuran darah dan napasnya lemah. Dia terus-menerus batuk darah. Pakaiannya compang camping, dan dia tampak seperti pengemis dari Devil Flame Mountain. Dia mengertakkan gigi dan terbang. Dia ingin melarikan diri ke kejauhan. Sayangnya, Lin Xuan tidak akan membiarkan mereka berenam melarikan diri begitu saja. Di alam rahasia darah, ini adalah kesempatan yang luar biasa. Dia secara alami tidak bisa membiarkan satupun dari mereka pergi. Saat mereka berenam hendak melarikan diri, mereka terbang ke langit. Tiba-tiba, di langit, awan menyebar. Dalam sekejap, gelombang panas menghilang. Namun, telapak tangan raksasa berukuran beberapa ratus zang muncul. Itu seperti telapak tangan asli.
Bahkan sidik jarinya pun terlihat jelas. Namun, kekuatan yang memenuhi udara telah mencapai tahap Martial King. Dan itu bahkan di tahap tengah Martial King Stage. Sebuah telapak tangan besar menyambar mereka berenam. Perisai cahaya pertahanan tingkat kaisar hanya dapat menghasilkan efek pertahanan. Tidak ada kegunaan lain. Mereka berenam tersenyum pahit, tidak mampu melakukan perlawanan apapun. Telapak tangan besar itu segera mengangkat mereka dan menyatukan kelima jari mereka. Kemudian, setelah beberapa waktu berlalu, ia dilempar kembali ke puncak gunung. Pria berjubah hitam dan merah masih berdiri di sana. Api merah di tangan kanannya masih berputar dan melompat. Namun, tampaknya ia lebih cerdas. Dia tidak tahu apakah itu ilusi atau bukan. Sedangkan untuk sosok tinggi, ekspresinya tenang. Bahkan pakaian dan rambutnya tidak berantakan sama sekali. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa, memang sama dalam radius 10 meter. Namun, jaraknya 10 meter. Seluruh area puncak gunung, itu berantakan. Tanahnya penuh retakan setebal ibu jari. Bahkan lubang magma yang besar dan berdarah itu pun terisi. Ini membuktikan betapa intens dan menakutkannya pertempuran besar sebelumnya. Itu juga menunjukkan betapa tak terduga kekuatan sosok berjubah hitam dan merah itu. Apa? Keenamnya sangat terkejut, mata mereka dipenuhi ketakutan, dan mereka tidak berani bergerak. Pada saat ini, terlihat jelas bahwa pihak lain tidak ingin mereka pergi. Sekalipun mereka terbang, mereka tetap akan ditarik kembali. Mereka berenam tidak lagi melarikan diri. Satu-satunya hal yang beruntung adalah, pada saat ini, mereka telah menggunakan kartu truf tingkat kaisar mereka. Kehidupan mereka seharusnya aman sekarang. Di sisi lain, ekspresi Lin Xuan acuh tak acuh saat dia menyingkirkan pedang merah itu. Melihat reruntuhan di tanah, dia menghela nafas dengan emosi di dalam hatinya. Seperti yang diharapkan, setelah basis kultivasi dan kekuatan saya meningkat, kendali saya masih belum cukup tepat. Dia hanya mengevaluasi 50% kekuatanku. Namun, saya berakhir dalam keadaan seperti itu. Jika Yansa, Zhang Lingyun, dan dua lainnya mengetahui hal ini, maka kekuatan serangan ini hanya akan menjadi setengah dari kekuatan Lin Xuan. Faktanya, separuhnya masih tersembunyi. Semuanya takut, namun, Lin Xuan tidak keberatan. Kekuatan sejatinya terletak pada api di batu dan tubuh kaisar palsu yang dibentuk oleh pengembangan seni ilahi pemurnian tubuh. Namun, keduanya telah mencapai tahap akhir Martial King. Sebagian kecil dari kekuatan mereka sudah mampu mencapai efek seperti itu. Ini bukan apa-apa. Hal ini khususnya terjadi pada api di batu. Setelah menyatu dengan esensi api, ia akan tumbuh pesat dan berubah. Mungkin sekali lagi naik ke level lain. Kemungkinan besar bukan tidak mungkin untuk mengancam pakar tingkat kaisar. Lin Xuan juga menantikannya. Namun, kecepatan fusinya agak lambat. Dia masih perlu menunggu beberapa saat. Selanjutnya, setelah menangani masalah di Blood Flame Mountain, dia akan terus berkultivasi dalam pengasingan. Lin Xuan bergumam di dalam hatinya. Setelah itu, Lin Xuan memandang Yansa, Lei Jukui, Han Ying, dan yang lainnya dan berkata dengan acuh tak acuh, "Kalian berenam, serahkan batu roh dan kristal darah, dan kalian boleh pergi. Saya kira Anda tidak ingin membuang waktu lagi di sini." Yansa, Han Ying, dan Zhang Lingyun menghela nafas panjang saat mendengar ini. Jadi, ternyata mereka hanya ingin merampok saja. Mereka hanya meminta batu roh dan kristal darah. Setelah merenung sejenak, mereka masih bisa menerimanya. Jika mereka ingin merebut cincin penyimpanan mereka, tentu saja mereka tidak mau melakukannya. Di dalamnya ada harta karun, kartu truf, dan beberapa rahasia mereka. Namun, itu hanyalah beberapa batu roh dan kristal darah. Ada beberapa batu roh dan kristal darah di dalam cincin penyimpanan interspatialnya. Sebagai salah satu dari 3 murid sejati 6 tuan, mereka membawa banyak rekan murid. Beberapa dari mereka adalah tabungan mereka, beberapa adalah murid dari sekte yang sama, dan beberapa pejuang dan pembudidaya nakal dari kekuatan besar dan kecil lainnya telah mengambil inisiatif untuk berkontribusi pada sekte tersebut. Ini juga dapat membantu mereka meningkatkan basis budidaya mereka. Namun, mereka bukanlah praktisi bela diri biasa. Sebaliknya, mereka adalah orang-orang jenius yang luar biasa di generasi yang sama. Di 6 tuan, mereka semua adalah jenius terbaik. Tentu saja, mereka tidak kekurangan sumber daya budidaya seperti batu roh. Ketika mereka kembali ke sekte, mereka hanya perlu menjelaskan situasinya kepada para tetua. Dia memperkirakan dia akan mampu menebusnya. Adapun alam rahasia darah, dia bahkan mungkin tidak dapat melihatnya setiap 100 tahun sekali. Di antaranya, ada harta, warisan, dan peluang yang tak terhitung jumlahnya. Itu hanya terbuka selama sebulan.
Dibandingkan, mereka secara alami tahu apa yang harus dipilih. Jadi, mereka berenam tidak mengatakan apapun lagi. Semuanya berinisiatif mengeluarkan batu roh dan kristal darah sebelum menyimpannya di cincin penyimpanan lain. Mereka membuangnya. Pada saat ini, suara tenang Lin Xuan sekali lagi dikirim. Dan kamu, serahkan juga botol kecil berwarna hitam merah dari sebelumnya. Ini adalah kondisi terakhir. Apa yang dikatakan Lin Xuan secara alami adalah gunung api iblis. Ketika gunung api iblis mendengar ini, suasana menjadi sunyi. Setelah beberapa saat, mereka mengeluarkan botol kecil berwarna hitam dan merah dan membuangnya. Botol kecil berwarna hitam dan merah ini adalah harta karun setingkat kaisar. Itu khusus digunakan untuk mengumpulkan esensi api. Namun, pihak lawan bahkan mengambil esensi apinya. Dia tidak punya harapan untuk mendapatkannya kembali. Itu tidak berguna seperti iga ayam. Jika dia bisa pergi, masih ada waktu setengah bulan lagi. Kemungkinan dia menemukan harta karun setingkat kaisar di reruntuhan kuno itu tidaklah kecil. Terlebih lagi, itu mungkin lebih cocok untuknya. Dibandingkan dengan botol kecil berwarna hitam merah ini, nilainya jauh lebih tinggi. Adapun kesalahan dari petinggi ketika dia kembali, jika dia menyerahkan harta setingkat kaisar sebagai kompensasi dan menjelaskan situasinya, semuanya akan baik-baik saja. Oleh karena itu, Devil Flame Mountain tidak ragu-ragu dan menyerahkannya. Lin Xuan melihat ini dan mengulurkan tangannya untuk meraihnya. Kekuatan isap yang mengerikan terpancar. Dia mengambil 6 cincin penyimpanan dan botol kecil berwarna hitam dan merah ke tangannya. Mengangguk-angguk puas, dia melambaikan tangannya dan berkata, "Baiklah, kalian semua boleh pergi sekarang." Ketika mereka berenam melihat ini, seolah-olah mereka telah diampuni. Mereka terbang ke udara dan melarikan diri seolah-olah mereka melarikan diri demi nyawa mereka. Dalam waktu singkat, mereka menghilang tanpa jejak. Lin Xuan tidak terlalu memperhatikan mereka. Dia secara kasar memeriksa 6 cincin penyimpanan. Dia memang layak menjadi kebanggaan 6 tuan selama 3 hari terakhir. Dia cukup kaya. Jejak senyuman muncul di matanya. Dia meletakkan ke-6 cincin penyimpanan ke dalam ruang berjalan. Baru kemudian pandangannya tertuju pada botol kecil berwarna hitam merah yang hampir mengumpulkan esensi api. Bab 739. Botol api pemurni esensi merah. Botol api merah murni, senjata roh tingkat kaisar menengah, itu semua berkatmu. Kalau tidak, aku tidak akan bisa mendapatkan esensi api dengan mudah. Lin Xuan melihat botol kecil hitam dan merah di tangannya dan bergumam dengan suara yang dalam. Nama botol kecil berwarna hitam dan merah ini adalah botol api pemurni esensi merah. Itu khusus digunakan untuk mengumpulkan api khusus. Informasi ini diperoleh dari panel atribut di Devil Flame Mountain. Diperkirakan bahkan api di batu di tangannya akan disingkirkan, seolah-olah bisa dikendalikan. Dengan seorang prajurit tahap bela diri Void di Gunung Api Iblis, bahkan jika ia telah menjadi kebanggaan Sekte Awan Iblis kekuatan tingkat tuan selama 3 hari terakhir, kecil kemungkinannya ia bisa mendapatkan harta karun sebesar itu. Eselon atas dari Sekte Awan Iblis harus memberikannya kepada Gunung Api Iblis untuk mengumpulkan esensi api. Di antara mereka, itu jelas telah dimodifikasi secara khusus untuk memungkinkan adanya energi kekerasan di alam rahasia darah. Dijamin esensi api akan dikumpulkan seperti biasa. Dan ini tentu saja bukanlah hal yang bisa dilihat dari panel atribut di Devil Flame Mountain. Itu semua karena tiba-tiba dia berpikir bahwa dia telah mengambil botol kecil itu dari tangan Devil Flame Mountain. Setelah membandingkannya, akhirnya dia mendapatkan jawabannya. Tidak heran Lin Xuan bisa dengan jelas merasakannya setelah api di batu membungkus esensi api. Esensi api memiliki aura kekerasan yang besar. Aura ini tampak berbeda dari aura berdarah di dalam kristal darah, tetapi intinya sama. Itu harus memiliki aura unik yang unik untuk dunia rahasia darah ini. Namun, aura kekerasan dalam esensi api ribuan kali lebih padat daripada kristal darah kelas atas. Namun, itu telah dipelihara di dalam kolam magma berwarna merah darah. Magma berwarna merah darah yang tak ada habisnya menekannya dengan kekuatan dan kepadatan yang luar biasa. Dia telah mencapai kondisi keseimbangan. Namun, jika magma berwarna merah darah muncul, meskipun esensi api memiliki sedikit rasa spiritualnya masih terlalu rendah. Aura kekerasan seperti itu seharusnya meledak dalam sekejap. Itu akan memiliki bagian dari kekuatan esensi api. Dengan cara ini, Yansa, Devil Flame Mountain, dan Chang Lingyun pasti akan mati di tempat. Mereka bahkan tidak punya waktu untuk menggunakan kartu truf tingkat kaisar. Tapi sebenarnya, apa itu? Tidak terjadi apa-apa. Itu hampir sukses untuk Devil Flame Mountain. Itu karena botol kecil berwarna hitam dan merah ini,
botol api pemurni Yuan merah yang dengan kuat menekan aura kekerasan itu sekali lagi. Setelah itu, esensi api tertarik oleh api di batu, yang juga dianggap sejenis api spiritual. Api telah membungkusnya dengan batu. Pada saat itu, tidak ada lagi botol api pemurni Yuan merah yang menekan aura kekerasan dalam jumlah besar. Namun, yang terjadi adalah api di batu dapat memurnikan aura kekerasan itu dan menyehatkan serta menguatkan tubuh seseorang. Oleh karena itu, esensi api tidak dapat meledak. Sebaliknya, saat esensi api terus-menerus melepaskan aura kekerasan itu, api di batu terus memurnikan. Keduanya mulai bergabung. Namun, aura kekerasan dalam esensi api terlalu berlebihan. Api di batu tidak akan bisa menyempurnakannya sepenuhnya dalam waktu yang singkat. Masih lebih baik mencurahkan seluruh energinya. Dia tidak bisa lagi menggunakannya melawan musuhnya untuk waktu yang singkat. Yansa, Zhang Lingyun, dan 6 orang dari Devil Flame Mountain semuanya beruntung. Jika bukan karena kemenangan Devil Flame Mountain, mereka akan menjadi orang pertama yang mengumpulkan esensi api. Mungkin saja esensi api akan meledak saat ia terbang keluar dari kolam magma berwarna merah darah. Keenamnya tewas di tempat. Di saat yang sama, itu juga berarti rencana awalnya tidak buruk. Itu semua berkat tikus-tikus ini. Kalau tidak, dia akan langsung merampok 6 orang. Dia sekali lagi pergi ke puncak gunung dan mengumpulkan esensi api. Saat esensi api terbang keluar dari kolam magma berwarna darah, botol api pemurni esensi merah sudah tidak ada lagi. Itu menekan aura kekerasan di dalam, dan esensi api meledak. Dia mungkin juga tidak bisa menahannya. Dia memperkirakan bahwa meskipun dia menggunakan spesif untuk melarikan diri, dia mungkin tidak dapat tiba tepat waktu. Lagi pula, ketika botol api merah murni mengeluarkan kekuatannya untuk mengumpulkan esensi api, aura kekerasan esensi api telah ditekan di dalam magma berwarna darah. Sudah lebih dari setengahnya ditekan ketika harus meninggalkan kolam magma berwarna darah. Diperkirakan lebih padat dibandingkan dengan kolam magma aslinya. Baginya, bahkan jika dia bisa menggunakan api di batu untuk membungkusnya saat esensi api terbang keluar, itu masih sudah terlambat. Saat ini Fire in Stone hanya berada pada level King saja. Itu tidak bisa dibandingkan dengan esensi api yang telah mencapai tingkat kaisar. Mustahil untuk menahan inti dari ledakan api. Lin Xuan mengingat informasi itu di benaknya. Dia menghela nafas panjang. Ekspresi lega muncul di wajahnya. Seperti yang diharapkan, tidak ada kesalahan besar dalam berhati-hati. Berhati-hati bisa membuat perahu berumur 10.000 tahun bisa berlayar selama 10.000 tahun. Lin Xuan menghela nafas dengan emosi. Setelah itu, dia menyimpan botolnya. Ini adalah harta karun bagus yang bisa menekan api khusus. Ini mungkin dapat memainkan beberapa peran yang tidak terduga di masa depan. Itu bisa dianggap sebagai harta karun langka. Kemudian, tatapan Lin Xuan tertuju pada api merah di telapak tangan kanannya. Api di batu melilit esensi api. Itu masih menyempurnakan aura kekerasan dengan sekuat tenaga. Keduanya masih bergabung, dan itu masih membutuhkan waktu. Lupakan saja, Anda semua bisa menyatu di sini. Pertama-tama saya akan mencoba memahami mantra tubuh tiran cakrawala, level 2. Lin Xuan melihat bola api yang melompat-lompat dan bergumam di dalam hatinya. Pada saat ini, api dalam batu sedang menyempurnakan esensi api dengan seluruh kekuatannya dan melepaskan aura kekerasan. Dia tidak bisa lagi diganggu. Dia harus menyempurnakan aura berdarah unik di dalam kristal darah. Jika dia tidak bisa memperbaiki aura berdarah unik itu, Lin Xuan tidak akan dengan mudah menggunakannya untuk mengolah. Dia tidak ingin ada masalah di masa depan. Menggunakan batu roh untuk mengolahnya setara dengan menggunakan kristal darah, tapi itu masih terlalu lambat. Lin Xuan sebaiknya pergi dan memahami level 2 mantra tubuh tiran cakrawala terlebih dahulu dan membiarkan api di batu menyatu dengan esensi api terlebih dahulu. Setelah itu, dia akan mulai berkultivasi. Puncak gunung ini juga merupakan tempat yang indah. Setelah mengumpulkan esensi api, tempat ini tidak lagi dapat membahayakan dirinya. Namun, hal itu tidak akan menjadi masalah. Jika ada orang jenius lain yang tidak tahu apa yang baik bagi mereka akan berani lari ke puncak gunung. Dia tidak keberatan merampok dan membuangnya lagi. Berikut ini, pikiran Lin Xuan bergerak. Api merah di telapak tangan kanannya memasuki dantian. Itu melayang di langit di atas dantian. Lin Xuan menemukan tanah datar dan duduk bersila. Dia mulai memahami bagian kedua dari seni ilahi pemurnian tubuh, mantra tubuh tiran cakrawala, level 2. Sebagai seni dewa pemurnian tubuh, masih terdapat tingkat kesulitan tertentu. Tidak mudah untuk memahaminya. Waktu perlahan berlalu. Yansa, Lei Jukue, dan Zhang Lingyun meninggalkan puncak gunung.
Mereka menggunakan kecepatan terbesarnya dan berpencar, terbang ke kejauhan. Mereka bahkan tidak peduli dengan adik-adiknya. Mereka semua takut, mungkin itu karena Lin Xuan telah mengambil esensi api. Awalnya, ketika seseorang mendaki gunung, mereka harus mendaki selangkah demi selangkah, tidak bisa terbang. Namun, saat mereka menuruni gunung, mereka bisa langsung melayang ke angkasa dan terbang menjauh. Setelah Lin Xuan mengumpulkan esensi api, seolah-olah seluruh Blood Flame Mountain telah kehilangan esensinya. Ia menjadi putus asa. Suhu mulai menurun dengan kecepatan yang lebih cepat. Api berwarna darah yang memenuhi gunung juga berangsur-angsur berkurang. Banyak seniman bela diri muda di sekitar atau di gunung melihat ini. Mereka hanya merasa bahwa sebagian besar penghalang telah hilang dalam sekejap. Bab 740. Sangat terkenal. Segera, banyak prajurit muda bergegas menuju Blood Flame Mountain. Pada saat ini, murid sejati dari 6 tuan sudah tidak ada lagi untuk menghentikan mereka. Gunung api darah tidak terbatas pada esensi api. Itu adalah harta karun tertinggi yang telah terbakar selama ratusan tahun di Blood Flame Mountains. Karena Blood Flame Mountain dipenuhi dengan api merah darah yang tak ada habisnya selama jangka waktu yang lama, namun, gunung itu telah melahirkan banyak harta berharga. Selain itu, semakin tinggi nilainya, semakin banyak harta yang dimilikinya dan semakin tinggi pula nilainya. Para seniman bela diri muda secara alami tidak mau melepaskannya. Mereka semua akan mendapatkan harta karun di sepanjang jalan dan terus mendaki ke atas. Setelah esensi api diambil, kekuatan Blood Flame Mountain semakin berkurang. Semua seniman bela diri pada dasarnya tiba di puncak gunung satu demi satu. Tapi mau tak mau mereka terkejut, karena mereka tidak hanya tidak melihat harta karun legendaris yang telah membakar gunung api darah selama ratusan tahun, tetapi mereka juga bahkan tidak melihat Yansa, Lei Jukui, gunung api iblis, Zhang Lingyun, dan 3 jenius lainnya. Mereka adalah kebanggaan 6 tuan selama 3 hari terakhir. Saat ini, hanya ada 1 orang yang tersisa di puncak gunung. Semua orang langsung mengenalinya. Orang ini tidak lain adalah orang yang merampok semua orang yang hadir. Dia begitu kuat sehingga dia telah menembus tahap bela diri Void dan mencapai tahap Raja Bela Diri. Si Yan ini, iblis api, memiliki reputasi yang hebat, dan namanya telah tersebar di seluruh gunung api darah. Tidak ada yang tidak mengetahuinya, dan tidak ada yang tidak mengetahuinya. Bahkan beberapa prajurit muda yang lewat atau baru saja tiba pernah mendengar tentang dia. Segera, beberapa seniman bela diri muda memilih mundur diam-diam dan tidak berani tinggal lebih lama lagi. Karena merekalah yang datang dan belum pernah melihat Flame Devil sebelumnya. Pada saat ini, mereka mendengar bahwa orang ini adalah iblis api. Dia adalah pria dengan reputasi yang sangat buruk, dan ada begitu banyak orang jenius yang mengerikan di sini. Bahkan murid sejati dari 6 tuan tidak bisa lepas dari nasibnya. Bagaimana mungkin mereka bisa bertahan melawannya? Saat pihak lain masih berkultivasi, mereka harus pergi secepat mungkin. Mereka tidak ingin cincin penyimpanannya dirampok. Saat ini, iblis api Xian yang telah diubah oleh Lin Xuan telah mencapai reputasi dan kekuatan yang begitu besar. Sebagian besar praktisi bela diri muda tidak pergi. Mereka hanya mengepung puncak gunung dan tidak berani mendaki puncak gunung. Kekuatan iblis api itu terlalu mengerikan. Mereka tidak berani membuatnya marah. Untungnya, dia tampaknya bukan prajurit Demon Dao temperamental yang membunuh orang dengan mudah. Mereka hanya suka merampok. Lawan telah merampok mereka 1 kali. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Mereka tidak lagi takut. Para pejuang muda ingin tahu harta karun apa yang membuat gunung api darah tetap menyala selama ratusan tahun. Juga, kemana perginya Yansa, Zhang Lingyun, Devil Flame Mountain, dan Han Ying? Keenam dari mereka adalah jenius teratas dari 6 tuan, 3 teratas di generasi mereka. Jika itu pertarungan 1 lawan 1, mereka tidak akan bisa menandingi iblis api yang mengerikan ini. Tapi jika mereka berenam menggabungkan kekuatan mereka, mereka seharusnya bisa melawannya. Bagaimana dengan hasilnya? Namun, Lin Xuan masih duduk di puncak gunung dengan kaki bersilang, bermeditasi pada seni dewa pemurnian tubuh dengan mata tertutup. Para seniman bela diri muda tidak berani mengganggunya. Mereka hanya bisa berbisik dan berdiskusi. Kenapa hanya ada iblis api di sini? Yansa, Lei Jukui, Devil Flame Mountain, dan lainnya? Benar sekali, mereka berenam baru saja tiba di Blood Flame Mountain. Flame Devil hanya datang ke sini setelah jangka waktu yang lama. Secara teoritis, Yansa, Zhang Lingyun, dan yang lainnya seharusnya menjadi orang-orang yang bergegas ke puncak gunung untuk merebut harta karun tertinggi itu. Tapi kenapa aku belum melihatnya? Selain itu, kami telah mendaki jauh-jauh ke sini, tapi kami belum melihatnya. Aneh, saya tidak mengerti.
Namun, kekuatan Blood Flame Mountain telah menurun drastis. Kita bisa dengan mudah mendaki ke puncak gunung tersebut. Harta karun tertinggi itu seharusnya sudah diambil. Karena iblis api adalah satu-satunya yang ada di sini, harta tertinggi itu mungkin telah diambil olehnya. Mengingat kekuatan tempur dan bakat tak tertandingi dari iblis api, sangat normal baginya untuk mendapatkan harta karun seperti itu. Para seniman bela diri muda berdiskusi di antara mereka sendiri. Mereka melihat ke puncak gunung, tempat Lin Xuan duduk bersila dengan mata tertutup. Matanya dipenuhi rasa hormat dan ketakutan. Dia bahkan tidak berani bersuara, takut dia akan mengganggu Lin Xuan. Hampir bisa dipastikan bahwa harta karun tertinggi yang telah terbakar di Blood Flame Mountain selama ratusan tahun ada di tangan Lin Xuan. Itu sudah menjadi rahasia umum. Namun, tidak ada yang berani keberatan. Mereka tidak berani berpikiran serakah. Karena ketika Lin Xuan berubah menjadi iblis api di kaki gunung, kekuatan yang dia tunjukkan terlalu menakutkan. Hal itu telah meninggalkan bayangan mendalam di hati para pejuang muda. Ketika mereka melihat Lin Xuan, mereka tidak bisa menahan rasa takut di hati mereka, dan semangat juang mereka sangat berkurang. Beraninya mereka mempunyai pemikiran lain. Pada saat ini, beberapa orang tiba-tiba memikirkan sesuatu. Ngomong-ngomong, aku ingat ketika aku berada di kaki gunung, aku melihat beberapa sosok diselimuti oleh penghalang cahaya transparan. Mereka sepertinya telah terbang keluar dari Blood Flame Mountain. Saya juga ingat bahwa saya melihat mereka ketika saya berada di lereng gunung. Ya, saya juga melihatnya. Bagaimana menurut Anda? Mungkinkah Yansa, Lei Jukue, dan mereka berenam dari Devil Flame Mountain? Itu tidak mungkin, bukan? Orang-orang itu terbang sangat lambat. Basis budidaya mereka tidak boleh tinggi. Beberapa orang membuat beberapa perbandingan dan membentuk beberapa asosiasi. Tidak, itu tidak benar. Sekarang setelah Anda menyebutkannya, saya mengingatnya. Sepertinya itu benar. Saya cukup akrab dengan kakak senior Yansa. Tampaknya itu adalah kakak senior Chang. Namun, saat saya melihat kecepatan terbangnya terlalu lambat, awalnya saya menolaknya. Beberapa murid sejati dari 6 tuan berbicara dengan suara yang dalam. Lin Xuan telah mengalahkan mereka, dan akibatnya mereka menderita luka serius. Mereka berbaur dengan para pejuang muda lainnya. Mereka tidak lagi bisa sombong. Jika orang-orang itu benar-benar Chang Lingyun, Yansa, dan Lei Jukue, kecepatan terbang mereka sangat lambat. Mereka mungkin terluka, dan luka mereka tidak ringan. Selanjutnya, mereka menggunakan perisai cahaya pertahanan. Itu bukan pembelaan biasa. Setelah itu, sekelompok seniman bela diri muda tiba-tiba memikirkan sesuatu. His. Mereka mau tak mau menghirup udara dingin. Cara mereka memandang Lin Xuan berubah sekali lagi. Mereka bahkan lebih terkejut lagi. Jika tebakan ini benar, iblis api memang berada di puncak gunung. Dia bertemu Yansa, Lei Jukue, Chang Lingyun, dan Devil Flame Mountain. Dan demi harta karun tertinggi itu, pertempuran besar telah dimulai. Namun pada akhirnya, iblis api mengambil harta yang tak ternilai harganya itu. Yansa, Lei Jukue, dan Chang Lingyun bukanlah tandingannya. Mereka semua terluka parah. Mereka tidak punya pilihan selain melarikan diri. Kalau tidak, dia hanya bisa mati di puncak gunung ini. Tetap saja, dia sangat takut sehingga dia menyalakan penghalang pertahanannya. Terutama para murid sejati dari 6 tuan, mereka bahkan lebih terkejut. Karena mereka semua adalah murid sejati dari 6 tuan. Namun, mereka tahu bahwa penghalang cahaya pertahanan bukanlah pertahanan biasa.